Jalan tol yang biasanya hanya dipenuhi suara mesin dan hembusan angin, tiba-tiba menyimpan sebuah rahasia gelap. Sore itu, di kilometer 30+800 tol Jagorawi, seorang pengendara melambatkan mobilnya. Sesuatu di pinggir jalur membuatnya merinding. Sesosok tubuh yang tak seharusnya ada di sana. Ia langsung melapor ke polisi. Dan dari sinilah sebuah kisah kelam mulai terbuka. Ini adalah cerita tentang perjalanan terakhir seorang sopir taksi online, sebuah orderan yang terlihat biasa, tetapi berubah menjadi malam paling mengerikan dalam hidupnya. Nama pria itu Ujang Adiwijaya, 57 tahun. Seorang ayah, seorang pekerja keras, dan seorang sopir taksi online yang dikenal ramah kepada siapa saja yang ia temui. Hari itu, ia menerima orderan. Seperti biasa, tidak ada firasat buruk. Tidak ada tanda bahaya, hanya sebuah pick-up point di Depok. Dan 2 penumpang yang terlihat biasa-biasa saja. Tapi terkadang, bahaya datang bukan dari orang yang tampak menyeramkan, melainkan dari orang yang dayam-dayam memiliki niat gelap. 2 pria itu bernama Riz dan Aha. Sejak pagi, mereka sudah merencanakan sesuatu yang tak seharusnya dilakukan, merampok sopir taksi online secara acak. Mereka tak kenal Ujang. Mereka tak punya masalah dengannya. Satu-satunya alasan adalah kesempatan. Ketika pintu mobil ditutup dan kendaraan mulai bergerak, sebenarnya bukan hanya perjalanan yang dimulai, tetapi juga sebuah rencana keji. Mobil melaju menyusuri jalanan Depok menuju Bogor. Lampu-lampu kota mulai menyala, menandakan malam semakin dekat. Ujang mengemudi dengan tenang, fokus pada pekerjaannya. Tapi di kursi belakang, 2 pria itu saling memberi isyarat. Pandangan mata mereka penuh kode, gelap. Mereka menunggu momen yang tepat. Dan ketika mobil memasuki area yang lebih sepi, momen itu datang. Aha memberi kode kecil. Riz bergerak cepat dari belakang. Dalam hitungan detik, tali jemuran merah melingkar di leher Ujang. Ujang terkejut, mencoba bertahan, napasnya terengah. Mobil sempat oleng. Menahan dan memukul kepala Ujang agar ia tak bisa melawan. Suara batuk, suara hentakan, dan desahan keras memenuhi kabin mobil. Semuanya terjadi cepat. Semuanya terjadi brutal. Dan dalam beberapa menit, kabin mobil itu berubah menjadi tempat yang sunyi. Setelah Ujang tak bergerak, Riz mengambil alih kemudi. Bukannya panik, mereka justru tetap berkendara seperti biasa. Mereka memutari jalan, memastikan korban benar-benar tidak sadar. Apa yang mereka lakukan selanjutnya semakin mengiris hati. Mereka berhenti di sebuah konter elektronik. Ponsel milik Ujang dijual saat itu juga. Uangnya mereka gunakan untuk bensin dan kebutuhan kecil lainnya. Seakan nyawa seseorang hanya bernilai beberapa lembar uang. Setelah yakin Ujang tak lagi bernapas, mereka masuk ke tol Jagorawi. Di kilometer 30+800, mereka menepi. Rerumputan di sisi jalan menjadi saksi bisu aksi keji itu. Tenggenden, koki, Ujang dililit lakban. Tubuhnya diletakkan begitu saja di pinggir tol, tanpa rasa hormat, tanpa empati. Malam yang gelap menutupi segala kejahatan itu, tetapi tidak untuk selamanya. Para pelaku melanjutkan perjalanan membawa mobil Ujang, namun karma bekerja cepat. Mobil itu mogok, tepat di Dikot, gerbang tol Sentul Utara. Mereka panik, tetapi masih berusaha menutup jejak. Mereka memanggil towing dan membawa mobil itu ke sebuah bengkel di Citerep. Setelah itu, mereka kabur jauh-jauh dari Bogor. Mereka pikir masalah selesai. Mereka pikir mereka aman. Tapi penyelidikan polisi baru saja dimulai. Ketika jasad ditemukan, polisi langsung bergerak. Identifikasi dilakukan, dan nama korban cepat diketahui, Ujang Adiwijaya. Hasil visum menunjukkan luka-luka kekerasan, luka jeratan di leher,
memar di pundak kanan dan kiri. Tanda-tanda kekerasan fisik. Ini jelas bukan kecelakaan. Ini adalah pembunuhan. Dari aplikasi taksi online, polisi menemukan orderan terakhir. 2 nama, Riz dan AH. Dari CCTV, transaksi, hingga keterangan saksi, semua mengarah pada keduanya. Dan pengejaran pun dimulai. Setelah menaruh mobil di bengkel, Riz dan AH melarikan diri ke Ciamis. Mereka mencoba mencari perlindungan, bukan kepada hukum atau manusia, tetapi kepada sesuatu yang mereka anggap supranatural. Mereka melakukan paniisan, ritual untuk meminta perlindungan dari hal-hal gaib di sebuah makam keramat. Namun apapun ritualnya, tidak ada yang bisa melindungi dari hukum negara. Polisi menemukan lokasi mereka. Tanpa menunggu lama, tim bergerak ke makam tersebut. Shot disergap. Riz dan AH hanya terdiam. Wajah mereka pucat. Tidak ada lagi pelarian. Seluruh barang bukti ditemukan. Mobil korban, lakban coklat hitam, bed cover biru tali jemuran merah, baju pelaku, kotak ponsel dan ponselnya. Semua mengarah pada satu kesimpulan. Ini pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kejahatan tidak selalu datang dari orang yang kita kenal. Terkadang, hanya karena seseorang menjalankan pekerjaannya, dia bisa bertemu dengan orang yang salah. Tol Jagorawi mungkin kembali normal hari ini. Mobil-mobil kembali melaju cepat. Namun bagi keluarga Ujang, tol itu menyimpan luka yang tidak akan pernah hilang. Dan bagi kita semua, kisah ini adalah alarm untuk selalu berhati-hati, selalu waspada, dan selalu berdoa. Karena kadang, bahaya datang dari arah yang tidak pernah kita duga. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua nurani, bahwa kejahatan sering kali terjadi, bukan karena dendam atau masalah pribadi, tetapi karena niat jahat yang muncul dari hati manusia yang salah jalan. Ujang, yang hanya menjalankan pekerjaannya, menjadi korban dari sebuah rencana yang dibuat tanpa nurani.